Shalom semua jemaat Tuhan. Dan selamat pagi. Apa kabar semua saudara-saudara saiman yang ada di sini bahkan di rumah? Sila lambaikan tangan saudara semua. Ya, sekalipun kami tidak nampak Anda di rumah, tapi Anda nampak kami semua di rumah Tuhan pada hari ini. Amin. Dan pada hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita terlibat sama dan mengikuti ibadah online pada siang hari ini yang dapat memberi kita satu kekuatan di dalam iman kita. Dan sekalipun pada kali ini kita tidak dapat bersama di dalam ibadah kita, tetapi kita sangat bersyukur karena dalam pergerakan kalau pergerakan PKP ini kali kedua kita membuka gereja kita. Ya, kita sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan itu sangat baik, dan di dalam bulan ini seluruh jemaat kita sangat merindukan suasana Natal itu di gereja masing-masing. Dan pada hari ini kami daripada Wira ingin mengadakan pranatal bersama pada jemaat Tuhan Yesus CBCCK. Dan mari kita mengikuti pranatal ini agar lewat daripada Natal ini kita tetap bersemangat, kita tetap memuliakan Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kehidupan yang kekal sampai selamanya. Amin. Dan saat ini sebelumnya kita melanjutkan acara kita pada siang hari ini, saya ajak jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, karena kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sangat baik. Sehingga hari ini Tuhan, kami dapat bersama di dalam ibadah kami pada hari ini. Baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami serahkan setiap kami Tuhan, agar semangat dan kesegaran iman itu tetap ada di dalam jiwa kami Bapa. Agar lewat hari ini Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami akan menikmati kabar baik daripada Natal pada hari ini Tuhan, lewat daripada firman yang akan disampaikan. Tuhan, kami serahkan setiap kami yang ikuti ibadah ini, kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami punya fokus yang tetap kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lewat daripada ibadah pada hari ini, biarlah Tuhan yang akan memberikan kami kehidupan dan kekuatan agar apa yang kami nikmati hari ini Tuhan, itu adalah daripada Engkau ya Bapa di sorga. Tuhan, pada saat ini kami buka acara ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, semua anak Tuhan yang percaya mengatakan bersama, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan inilah tim daripada Wira. Mari kita nikmati bersama. Lagi Shalom. Shalom dan selamat pagi semua. Ada sehat-sehat kah? Amin. Amin ah. Oke. Oke, sekali lagi mari saya ajak jemaat kita bangkit berdiri. Oke, sebelum mula hari ini hari Natal Wira, bolehkah kita laungkan sama-sama selamat hari Natal? Selamat 3 kali. Boleh kah? Oke, iring dengan musik kah? 1, 2, 3. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Selamat hari Natal.
Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah, bahagialah engkau di hari ini, kerana aku kembali. Sekali lagi, selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau fikirkan yang lalu-lalu, ingatlah akan masa depanku. Kini kita dah jumpa, salamku, tanda ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagia, bahagialah engkau di hari ini, kerana dapat kumpul kembali. Kita jumpa, kini kita dah jumpa. Terimalah salamku, tanda ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau fikirkan yang lalu-lalu, ingatlah masa depanmu. Ingatlah masa depanmu. Ingatlah masa depanmu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita terus bersuka cita, karena hari ini hari Natal yang telah tiba. Amen. Oke, mari kita naikkan pujian ini. Bersuka citalah. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepada Mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Yang terindah, kasih ya selamat umat manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan berserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasih ya selamat umat manusia. Natal adalah kisah kasih
terindah, Tuhan berserta kita, Immanuel. Tuhan berserta kita, Immanuel. Tuhan berserta kita, Immanuel. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, hari ini kita mau sumayau. Jadi siapa yang tidak dapat balik sabat itu kita anggap saja di kampung. Nah, kita sumayau hari. Kan sayang ro Christmas. Apa maksudnya itu? Saya tidak tahu nih. Apa maksudnya itu, Pastor? Oh, oncoy Christmas kah? Oke. Iya. Dan sayang ro Christmas, ya oro taluran, kawi pahagaku. Sekali lagi kan sayang. Dan sayang ro Christmas, ya oro taluran, kawi pahagaku. Ansaka huang mai, asangka huang mai, akai manani, angan sukai suat, am sumamba Kirisman, kalau mamai Kirisman, orang mayo, ikom bahagia, ita kamanani, angan sutakan, ya jalan keayaan. Music. 1, 2, 3. Iha. Iha. Dan sayang roro Christmas, ya oro kaluluran, kawi pahagaku. Kan sayang roro Christmas, ya oro kaluluran, kawi pahagaku. Asangka huang mai, asangka huang mai, angan sukai suat, am sumamba Kirisman, dalam huang mai Kirisman, orang mayo, ikom ni pahaga, ita kamanani, angan sutakan, ya Yesus.
Asangka uang bagaimana nih? Asangka uang am sumamba iris jalan mama iris oromayo ikomipa aka itaka manani angan sutaka ya Yesus ralan kaayahan ya Yesus ralan kaayahan ya Yesus ralan kaayahan. Satu, dua, tiga. Yeeha! 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 Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, sebelum kita mendengar firman, mari kita naikkan penyembahan ini. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Kena kasih karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Kena kasih
dari hukuman kekal. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami sangat bangga karena memiliki Bapa yang kekal dan ajaib. Kami juga sangat bangga karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Dari segala apa yang dipercayai, apa yang dikenal, apa yang kami ketahui di dalam dunia ini tidak dapat menandingi dengan Tuhan kami yang kami kenal di dalam Yesus. Dan itu sebabnya Tuhan, karena melalui dengan pribadimu, melalui dengan apa yang Engkau sudah lakukan, apa yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, apa yang Engkau sudah buktikan kepada dunia ini, itu jauh berbeza dari apa yang dikenal, apa yang diketahui, apa yang kami lihat di dalam dunia ini. Jauh berbeza dari apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, bahkan dalam dunia ini. Karena Engkau Tuhan menyatakan kasih-Mu jauh lebih besar. Kasih-Mu Tuhan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Karena kasih-Mu adalah kasih yang terhebat. Kasih-Mu adalah kasih yang luar biasa. Kasih-Mu adalah kasih yang menaksubkan. Dan kasih-Mu Tuhan yang memulih dan menyembuhkan. Kasih-Mu lah Tuhan yang membuatkan kami dibenarkan. Kasih-Mu lah Tuhan yang membuatkan kami menerima pengampunan. Kasih-Mu lah Tuhan yang membuatkan kami dapat dipulihkan di dalam kerohanian kami, di dalam segala pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Karena semua ini adalah kami terima dari kasih Tuhan Yesus sendiri. Bapak, terima kasih Bapak, karena kami bersyukur pada pagi hari ini. Sekali lagi Engkau memberikan kami waktu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh menyembah Tuhan, untuk kami boleh berkumpul di dalam kesempatan waktu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Meskipun di dalam pertemuan, dalam perjumpaan kami sangat terhad untuk kami menghadiri di dalam beberapa kapasiti, beberapa orang yang boleh mengikuti dalam ibadah secara fisikal. Tetapi kami percaya bahwa tidak ada yang dapat membatasi, tidak ada yang dapat menghalangi cara Tuhan untuk bekerja kepada umat-Mu, kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu, bahkan juga bagi mereka yang belum terjangkau juga Tuhan. Kami percaya mereka yang ada di rumah, yang mengikuti di dalam ibadah ini secara di dalam talian, di dalam online, di dalam streaming, dalam live ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang menjamah mereka, Engkau Tuhan juga memberkati mereka. Engkau juga yang Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan kesegaran. Dan Engkau juga memberi mereka semangat untuk mengikuti di dalam ibadah ini. Sehingga di dalam situasi kami berada di dalam dimanapun kami berada Tuhan, itu tidak dapat membatasikan buat kegairahan dan juga kerinduan kami untuk mencari Allah, untuk menyembah Tuhan, untuk mau memuji Tuhan. Dan kami akan bebas untuk menikmati hadirat dan juga berkat Tuhan yang mengalir di dalam setiap pribadi kami. Kalau ada di antara kami yang lemah, Engkau Tuhan yang akan pulih dan sembuhkan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami pemulihan yang baru. Kalau ada yang berduka cita, Tuhan Engkau hiburkan, Engkau Tuhan bangkitkan sehingga ada sukacita. Dan apatah lagi di dalam bulan ini adalah bulan untuk kami memperingatkan tentang kebesaran kasih Allah di dalam hidup kami. Karena Allah membuktikan kasih-Nya bagi kami melalui dengan pemberian yang terbaik, pemberian yang terindah, yaitu anak yang satu-satunya yang dikasihi oleh Allah buat kami, yang
turun hadir dan berinkarnasi menjadi manusia. Dan itulah yang kami kenal, yang kami ketahui di dalam Yesus Kristus. Dan dalam kesempatan ini kami mau supaya kasih inilah sekali lagi mengingatkan kami untuk lebih bersuka cita, untuk kami menikmati di dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena karya penyelamatanmu sudah disempurnakan, pengampunanmu, pemulihanmu, dan juga memperkenankan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekali lagi di dalam seluruh rangkaian perjalanan ibadah ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang ditinggi dan dipermuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati dengan firman Tuhan katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Apa kabar semua? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang sehat, bahkan sehat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita akan merayakan Natal pada hari ini untuk para wira-wira atau pria-pria yang ditebus oleh darah Yesus. Gereja Tuhan SIB CCK di Kelang ini. Haleluya. Nah, sempana di dalam Natal pria SIB CCK atau Wira, pada tahun ini mereka memilih satu tema yang ada tema umum kita tentang kasih yang terbesar atau kasih yang luar biasa. Maka mereka punya tema untuk sub daripada tema umum Natal ini adalah teguh dalam kasih, ya kan? Teguh dalam kasih. Wah, ini adalah satu perkataan yang sepertinya kerinduan atau sesuatu niat untuk mau mencapai dan memiliki apa yang terkandung di dalam ayat ini. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini dapat difahami dan dapat dipelajari dan dapat diaplikasi, dapat dihidupi atau menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dan saya percaya ini adalah satu tantangan yang besar, satu cabaran yang besar. Mengapa ini satu tantangan yang besar? Karena bukan mudah untuk memiliki kasih yang sangat kokoh, kasih yang teguh sekali. Karena secara manusia kita, secara daging kita tidak boleh nafikan semua ini. Karena kita sangat terbatas, sangat lemah dalam segala aspek. Tetapi yang menjadi rahasia dan kekuatan kita dengan tema ini adalah kita mohon bersandar bergantung dengan kekuatan, kuasa, dan Roh Kudus. Dengan pertolongan dari kuasa Tuhan dan juga pimpinan Roh Kudus untuk setiap pribadi kita, saya percaya inilah yang akan memimpin kita, yang akan menuntun kita supaya kita dapat menjalani, menghidupi sesuai dengan tema ini, supaya para pria wira menjadi wira yang hidup, yang kuat di dalam kasih. Nah, kita belajar di dalam kasih ini terlalu umum, tetapi kita akan melihat dengan beberapa secara spesifiknya. Nanti di dalam Natal umum 25 itu saya akan bahaskan untuk lebih secara detailnya, secara terperinci dengan secara yang ringkasnya. Nah, kita akan lihat di sini teguh dalam kasih. Wow. Mari kita dasari dengan pembacaan kita dengan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes
pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Dua, baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Wow, haleluya, luar biasa ini. Satu kesinambungan atau untuk mau memperlengkapi lagi ayat ini dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Dua, baca. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi kita akan perhati di dalam kalimat ini, siapa atau apa kalimat, apa perkataan yang tidak berhenti, yang tidak akan berkesudahan, atau di mana perkataan kalimat ini tidak ada penghujungnya adalah kasih. Karena ditekankan di dalam ayat dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Wow, haleluya. Semua atau segala sesuatu, semua boleh berakhir. Semua berkesudahan, ada penghujungnya. Tetapi dalam kalimat, dalam ayat ini dikatakan bahwa ada satu yang tidak ada kesudahannya, adalah kasih. Mengapa penting kita belajar dengan kasih? Mengapa kasih ini perlu kita kuatkan? Mengapa kasih ini kita perlu fokuskan? Mengapa kasih ini kita sepakati bersama belajar untuk sepanjang bulan ini? Mengapa kasih ini sangat penting untuk kita ketahui? Sebab kasih ini adalah bahasa dan kehidupan yang sangat diperlukan oleh manusia. Bahkan Allah sendiri juga sangat merindukan supaya Allah dan manusia punya kontak, punya hubungan, dilandasi, didasari dengan kasih. Tidak mungkin Allah memberikan anaknya bagi kita kalau bukan dengan dasar kasih. Dan dengan kasih inilah yang kita akan belajar dan teladani, yang menjadi contoh modal kita, supaya dalam kehidupan kita di antara sesama kita, sebagai orang percaya, bahkan yang tidak percaya, juga sangat perlu dan penting untuk memiliki kasih. Mengapa? Karena kasih inilah yang membuatkan hubungan atau relasi kita atau persekutuan kita di antara satu dengan lain berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berjalan dengan secara harmoni. Karena semuanya adalah berteraskan dengan kasih. Dan itu sebabnya dengan kalimat kasih inilah yang perlu kita mau perteguhkan. Kita akan perkuatkan supaya kasih ini menjadi kasih yang benar-benar dapat dirasa, dinikmati, dipraktikkan, dihidupi bagi kita, dan juga dapat dilihat dan juga menjadi kesaksian kepada dunia ini. Dan kasih yang kita pelajari ini juga tidak lain adalah kita akan lihat bahwa dari mana kita dapat kasih seperti ini. Karena kasih yang kita mau sentuh di dalam khotbah atau kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini bukan kasih yang secara semula jadi yang dimiliki oleh manusia, yang secara naturalnya. Tetapi kasih ini adalah kita akan lihat di dalam dua perkara nanti penting untuk kita akan ketahui. Mari kita lihat dulu definisinya dulu dengan tema kita ini. Nah, definisi teguh, kita lihat teguh. Ini selalunya perkataan atau kalimat teguh
Selalunya serikat atau company selalu menggunakan teguh, tetap teguh. Ada satu serikat company yang di Sabah, teguh dan tekun. Dia bilang. Nah, teguh di sini dalam kamus umum dia coba mendefinisikan begini: tidak mudah terbongkar atau tidak mudah rubuh, atau roboh. Tetap kukuh, kuat, erat. Erat artinya kalau kita mengikat tiang atau kayu antara satu dengan yang lain, kita kumpulkan dan ikat kuat-kuat dengan ketat sehingga kayu itu tidak dapat terpisah. Kenapa? Karena diikat. Dan ini yang dimaksudkan dengan diikat, erat ikatannya. Dan inilah yang definisi daripada teguh ini. Nah, jikalau sepohon kayu banyak akarnya, lagi teguh. Nah, kita lihatkan sebatang kayu atau sebatang pokok. Kita perhatikan di sini bahwa kekuatan kayu itu sangat ditentukan dengan akarnya. Semakin banyak akar dari kayu atau pohon, pokok itu, maka semakin kuat dan kokoh pohon ini. Mengapa? Karena dia punya akar yang mengikat, yang memegang, menjadi satu pergantungan atau menjadi satu pengharapan untuk sebatang pokok ini. Sehingga pokok ini bertumbuh dengan kokoh sekali, meskipun dengan apapun ancaman, angin, badai, atau apapun yang coba berusaha untuk merubuhkan pokok ini, tidak mungkin akan roboh atau tumbang kalau tidak diikuti semua dengan akar-akarnya sekali. Kalau dipotong, boleh. Tapi kalau akarnya belum mati, dia akan tumbuh balik. Sebab punya akar yang banyak, yang kokoh, yang kuat. Nah, inilah pengertian yang pertama dari bahasa teguh dalam kamus umum. Kasih adalah hal yang sangat penting bagi semua pengajaran agama. Nah, kita akan perhatikan di sini. Perkataan kasih itu sangat penting dan dititik beratkan, diajar oleh setiap agama. Tetapi yang membezakan adalah pelaksanaannya, penerapannya, atau responnya. Bagaimana kita hidupi. Itu yang perbezaannya. Meskipun setiap agama menekankan untuk mengajar kasih. Memang semua agama mengajar kasih. Tetapi yang luar biasanya, yang spesialnya bagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen, kita punya kasih yang kokoh dan teguh ini, kita akan melihat di sini bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari manusia, tetapi sumbernya adalah Allah sendiri, dan itulah yang membezakan kita kepada pengajaran-pengajaran atau doktrin yang lain. Wow, ini luar biasanya. Kenapa? Karena gurunya, mentornya, Tuhannya yang hidup sama-sama dengan kasih itu. Dan kasih itu tidak terpisah dari pribadi yang sumber dari kasih itu. Ini yang luar biasanya. Haleluya. Karena kasih adalah sumber dan teras. Perhatikan. Kasih adalah sumber dan teras dalam membangun dan mengekalkan hubungan yang baik. Jadi kalau kasih kita tidak kuat, kalau kasih kita tidak kokoh, kalau kasih kita tidak teguh, kalau kasih kita tidak punya dasar yang benar-benar terpacak atau tertanam dengan kasih yang dari sumber asalnya, maka kita tidak dapat melihat atau memberi satu dampak, menyaksikan dampak yang memberikan kesan yang positif, yang menjadi berkat kepada semua orang. Dan itu sebabnya kita perlu untuk memastikan kasih kita bertumbuh, berakar, dan juga tertanam dengan
kasih dari sumbernya adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita punya relasi seperti ini, maka saya percaya inilah yang membuatkan kita dapat mempraktik atau menghidupi, menjalani kasih yang kukuh ini, yang teguh ini. Ada pepatah mengatakan begini, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah tersebut bahwa karakter seorang anak tidak jauh berbeza dibanding dengan orang tuanya. Jadi kalau dia berbeza pun tidak terlalu banyak. Nah, kenapa saya selitkan ini? Kita lihat di sini, siapa Bapak kita yang sebenarnya Bapak rohani kita? Siapakah yang menjadi tempat modal kita belajar dengan kasih ini? Kita akan gagal untuk mempraktik menghidupi kasih yang dimaksudkan dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, yang tersirat di dalam Alkitab ini, kalau kita tidak belajar dari Bapa kita. Siapa Bapa kita? Adalah Yesus. Dan kita lihat, Yesus katakan, belajarlah kepadaku. Apa yang kita perlu pelajari dengan Yesus di situ adalah kita perlu belajar dengan karakter Allah, pribadi Allah, juga seluruh gaya hidup Allah itu sendiri kita belajar dari Yesus. Dan itu sebabnya kalau kita belajar dari Bapa, dari Tuhan kita yang kita percaya ini, maka kita juga melihat di situ bahwa kita akan ikut jejaknya. Kita akan mencontohi seluruh praktik hidup kita. Dalam segala tindakan kita, kita akan berjalan dalam kasih Bapa. Kalau mungkin Bapa kita di dalam dunia ini, yang mungkin keraskah, ganaskah, yang tidak boleh dinasihat, tidak boleh ditegur begitu, tapi kita akan melihat Bapa kita yang di sorga. Karena Bapa yang dalam dunia ini sangat terbatas karena kemanusiaannya, kedagingannya. Tetapi kalau hidup kita diberikan kepada Tuhan dan belajar dari Bapa asal kita ini, maka kita akan lihat di situ bahwa kita dapat mengikuti dengan tema yang kita sepakati ini, teguh dalam kasih. Wow, haleluya. Apa itu kasih? Kita lihat di situ. Apa itu kasih yang teguh? Ada dua perkara yang kita pelajari dan yang saya mau sampaikan secara singkat dan yang kita akan usahakan untuk selesai dalam 25 menit ke depan. Oke, hal yang pertama yang kita pelajari di sini ialah kasih yang tidak akan mudah pudar. Bagaimana bentuk kasih yang kokoh, yang teguh itu adalah kasih yang tidak mudah pudar. Nah, kita akan lihat di sini bahwa bagaimana bentuk kasih yang tidak pudar ini atau tidak mudah dengan luntur ini. Perhatikan bahwa kasih yang dimaksudkan yang tidak mudah pudar ini adalah kasih dari Bapa. Kalau kasih manusia itu seringkali berubah-ubah. Hari ini kalau moodnya bagus, kasihnya luar biasa. Tapi kalau moodnya hari ini, moodnya hari esok, itu bergantung dengan keadaan, bergantung dengan persekitaran, bergantung dengan situasi, maka kasihnya juga akan berubah. Dan itu sebabnya kita akan lihat di sini bahwa bagaimana kita mau belajar dengan kasih yang teguh ini. Ini yang luar biasanya, ini menjadi satu tantangan bagi kita. Bagaimana kita mau memiliki kasih yang teguh ini? Kalau ada sesuatu nanti kelas kita dengan sesama kita, kawan kerja kita, dengan satu kelompok dengan kita, satu dengan gereja dengan kita, dan sebagainya, maka itulah yang menjadi tantangan yang besar. Apakah kita benar-benar dapat menjalani hidup
sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Supaya kasih kita tidak mudah pudar. Nah, kasih yang tidak mudah pudar ini adalah kasih yang tidak akan tergoncang. Tidak mudah digoncang. Dia bukan bergantung dengan situasi. Dia bukan bergantung dengan moodnya. Sekalipun keadaan itu tidak menyenangkan hatinya, membuatkan hatinya tidak sedap, kasihnya tetap tidak dapat pudar. Tidak akan menjadi kasih yang berubah-ubah. Jadi dia tidak akan tergoncang. Kalau gajinya belum masuk, sudah seminggu lepas, mulai sudah muka mulai berubah, wajah sudah mulai berubah. Kalau satu minggu lagi belum masuk gitu, mungkin kita boleh lagi bertahan. Tapi kalau sudah masuk 2 minggu, wah bagaimana ini mau uji ini? Kita sudah banyak yang sudah bermain dalam pikiran kita. Akhirnya ini kalau kita tidak dapat dikawal, kalau kita tidak dapat dipimpin dengan kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak kembali kepada kasih Allah, kalau kita tidak kembali kepada sumber kasih ini, maka kasih kita akan terganggu. Kasih kita yang teguh itu mungkin sudah mulai tergoncang-goncang. Mulai sudah tidak tahu keraba kemana. Ke kiri, ke kanan, atau ke depan, atau ke belakang. Mulai sudah situasinya tidak akan menyenangkan. Tetapi yang saya maksudkan di sini bukan karena kasih itu, gaji itu bukan tidak boleh dituntut. Boleh dituntut. Tetapi jangan setitik pun itu akan mengubahkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Ya, itu hak kita untuk mendapatkan gaji itulah. Tapi jangan emosi itu. Jangan emosi kita luar dari kawalan itu. Itu yang sangat penting. Oke? Nah, jadi kita mau supaya kasih kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, murid lagi ini. Wah, kalau murid ini berarti ada gurunya. Kan? Jadi kita ini sebagai muridnya, kita akan melihat apa guru kita ajar, apa yang disampaikan oleh guru kita, sampai Alkitab mengatakan, belajarlah kepadaku, satu ajakan bagi kita, atau satu perintah bagi kita, satu arahan bagi kita, supaya belajar dari guru kita. Siapa itu? Adalah Yesus. Sumber dari kasih itu. Dan itu sebabnya kalau kita belajar dari Yesus, kasih kita tetap teguh. Haleluya. Ada saya selitkan satu ilustrasi. Ini ilustrasi yang nyata. Ada ada 2 orang. Kalau seorang tidak akan jadi masalah. Ada 2 orang pribadi ini ada clash. Ada masalah. Sampai satu orang ini tidak lagi datang ke gereja. Yang satu aktif ke gereja, yang satu tidak lagi mau datang ke gereja. Kenapa? Karena clash. Setelah satu ini melihat keadaan itu tidak sedapatinya, lalu dia berusaha kembali dekat. Yang satu inilah yang aktif ke gereja. Dia berusaha mendekati dia, dan akhirnya bersahabat baik. Setelah mereka bersahabat baik, tapi yang satu ini masih lagi curiga. Masih lagi dia seperti meragui. Akhirnya mereka pergi merambat. Jalaikan. Setelah mereka jalaikan, akhirnya mereka mendapat ikan. Tapi satu sedang besar, satu yang besar. Lalu yang satu ini yang mengajak dia bersahabat kembali, berdamai kembali, dia beri ikan yang besar. Ikan yang sedap lagi tuh. Ikan yang menjadi satu kegemaran kita semua itu ikan palian kita bilang tuh kalau bahasa murid. Nah, ikan yang memang mahal kan, dia bagi. Satu kali dia bagi ikan yang besar ini dengan dia, wah, dia rasa kagum, dia terasa terkejut. Kenapa kau bagi ini? Kita belala bagi 2, enggak apa-apa. Saya bagi ini dengan rela, saya bagi ini dengan ikhlas, saya beri ini
adalah karena saya mau memberkati kamu. Tidak ada apa-apa. Lalu terjadilah kebangunan rohani di situ, pendek ceritanya, ada perdamaian. Itu adalah bukti dari kasih. Jadi kalau kita mau mengakalkan kasih kita yang teguh, sentiasa kasih kita kuat, dan kita mempraktikkan menghidupi kasih itu harus ada tindakan. Bukan sekadar kita tahu, saya tahu begitu. Selalu kita begitu. Belum habis cerita, saya tahu. Dia potong, dia cut sedemikian kata-kata kita. Saya tahu begitu. Belum lagi habis cerita. Semua kita begitu kan? Karakter kita ini terlalu, terutamanya orang-orang intim ini, selalu cut cerita. Belum lagi habis cerita. Saya tahu begitu. Nah, jadi dalam sesuatu yang kita belajar ini, kita bukan hanya bergantung dengan pengetahuan kita, tapi tidak ada tindakan kita, tidak ada perbuatan kita. Mesti ada tindakan supaya kasih itu dibuktikan dengan perbuatan. Kalau hanya sekadar kata-kata, maka Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dia sepertinya gong yang dipukul bunyinya kuat tapi tiada isi. Dia seperti guru yang bunyinya besar, kuat, tetapi kalau tidak hujan tiada isi. Umpama seperti itu. Jadi untuk memiliki kasih yang kokoh, yang teguh ini, kita jangan pudarkan kasih ini, kekalkan kasih ini. Jadi kasih kita ini pastikan jangan kendor. Pastikan dalam berjalan dalam secara konsisten. Jangan dengan angin-anginnya. Angin ini baik, baiklah kasihnya. Nanti angin besok, kalau tidak baik, kasihnya tidak baik begitu. Jangan, kita perlu kekalkan, seimbangkan. Kita perlu konsisten untuk berjalan di dalam kasih yang teguh ini. Amin. Haleluya. Kasih yang tidak pudar ini adalah kasih yang tidak dingin. Kita perhatikan di dalam Matius 24:12 mengatakan begini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kejahatan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jangan terjadi seperti ini. Kita berhadapan dengan situasi di dalam akhir zaman ini. Banyak tanda-tanda akhir zaman. Dia katakan semakin kita mengarah kepada penghujung akhir zaman ini, kasih orang semakin akan dingin, semakin akan susut, semakin akan tawar, semakin akan jadi pudar. Tapi saya mau beritahu dengan kita, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tetap mengekalkan kasih kita tidak akan tergoncang. Itulah anak Tuhan. Kalau kita tergoncang, wah inna illillahi ya kita. Apa maknanya kekristenan kita? Apa maknanya iman kita? Apa maknanya kita sebagai anak Tuhan? Identiti kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, identitinya, karakternya itu diwarnai hal yang pertama adalah kasih. Jadi ini penting untuk memastikan, sekali lagi, untuk memastikan keteguhan, kekuatan kasih kita. Kita perlu mengekalkan iman kita, kasih kita konsisten setiap hari. Kalau boleh, lagi naik. Kalau boleh, lagi naik. Kalau boleh, ya jangan saja akan turun. Haleluya. Nanti kita akan lihat perkara yang kedua. Perkara yang kedua, untuk memastikan teguh dalam kasih. Kasih yang bersumber dari firman. Wah, kasih yang bersumber dari firman. Dalam Galatia 5:14 mengatakan begini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu
firman. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalimat yang saya katakan di sini satu firman. Seluruh hukum Taurat, kalau dalam Matius 22 itu dia katakan begini, semuanya ini, semua yang ada dalam hukum Taurat, segala yang ada dalam hukum Taurat, tergantung semua di sini. Artinya sudah masuk semua di sini. Package-nya di sini adalah kasih. Jadi untuk memastikan kasih kita teguh adalah kita pastikan sumbernya dari mana, adalah dari firman. Jadi pastikan bahwa kasih kita ini didasari dari firman. Bukan didasari dengan emosi. Bukan karena didasari karena ada kasih kita secara value atau eros atau stroke. Bukan. Tetapi dari kasih agape yang sumbernya dari firman, yang sumbernya dari Allah, yang sumbernya dari Tuhan. Karena kasih ini yang dikatakan dalam firman ini adalah seluruh segalanya, termasuk dalam perjanjian lama, hukum Taurat, semua sudah ada di dalam ini. Ialah kasih. Itu sebabnya kekalkan kasih. Perkuatkan kasih. Perteguhkan kasih kita. Jalan tak baik, tetap teguh. Jangan ada satu yang statement yang orang-orang ahli politik itu, langgar terus, radu terus. Jangan karena orang yang jahat langgar, orang yang baik pun langgar, radu terus, radu terus. Kita kan lihat juga keadaan lah. Keadaan yang mendatangkan kebaikan kepada semua orang, semua. Jangan hanya kepentingan pribadi, tetapi kita mau melihat satu situasi yang mendatangkan kebaikan kepada manusia atau sesama dan memuliakan Tuhan. Dalam ayat yang ke-19, dalam teks yang kita baca tadi, 1 Yohanes 4 tuh, ayat 19, dia katakan di sini, kita mengasihi karena, boleh sambung? Kita mengasihi karena, karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau Allah kita mengasihi kita, kenapa kita tidak mengasihi orang lain? Kenapa kita tidak mengasihi Allah? Nah, nanti kita akan belajar nanti secara khusus itu dalam 25 nanti. Kita mau mengasihi karena Allah yang mengajar kita menekan, menitik beratkan semua perkara ini supaya kita belajar kepada Allah, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah perbuat. Kita belajar kepada Allah kita yang Allah itu adalah kasih, maka kita sebagai anaknya kita harus mengasihi. Itu yang membuatkan kita mengakalkan kasih. Dikatakan di sini, tetapi yang pertama, kasihilah 2-3 seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi berapa banyak? Menutupi banyak dosa. Ada yang tertinggal di sini? Ada banyak dosa yang akan ditutupi dengan kasih. Wah, kasih begini ya? Ini bukan kasih. Kasih. Jadi perbuatan kita, kalau kita ada sesuatu mood kita diganggu, dipengaruhi dengan situasi persekitaran kita, kembali kepada kasih kita. Perkuatkan. Kasih itu sumbernya dari firman. Kasih itu sumbernya dari Allah. Kita perlu belajar dari kasih Allah ini. Itu yang akan tetap memperkuatkan, segalakan kasih kita. Sebab firman Tuhan katakan,
Tapi yang terutama lagi, bukan yang kedua, atau second, atau yang seterusnya. Tetapi yang terutama, dikatakan di sini ialah kasihilah sungguh-sungguh. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Itulah kasih yang teguh. Baik, kita akan lihat seterusnya. Kasih itu bukan hanya dinyatakan melalui pengorbanan Yesus. Kita lihat di sini kan ada dua, seolah terpisahkan di sini, tapi memang pada dasarnya adalah satu. Tapi kita akan lihat di sini, kasih itu bukan hanya dinyatakan melalui pengorbanan Yesus, melainkan juga melalui pengorbanan Bapa yang telah merelakan anaknya. Barang siapa yang menyatakan bahwa ia lahir dari Allah atau bahwa ia mengenal Allah, ia harus mengasihi saudara-saudara seiman sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah dan kita mengalami kehadirannya di dalam hidup kita, maka seharusnya kita merefleksikan karakter Bapa yang adalah kasih. Orang yang mengasihi membuktikan bahwa ia telah lahir dari siapa? Dari Allah. Wah. Sebab pembahasan kita tadi katakan begini kan? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Berarti kalau kasih kita tidak kuat, kalau kasih kita tidak teguh, diragui lahir dari mana? Ini dari mana ini kasihnya? Dia sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan dengan firman. Sebagai anak Tuhan, kasihnya itu, kalau itu dari Allah, lahir dari Allah, dia kenal Allah, dia praktik kasih yang teguh ini. Luar biasa. Amin. Amin. Iya. Pastikan dalam kasih. Selepas khotbah ini, nanti cari-cari kawan, ayo jomlah kita kopi-kopi. Ayolah, lama sudah kita ini tidak filosofi ini. Iya, tapi saya mau sabar dengan kamu. Kamu cari orang yang kamu senang, bawa dia minum kopi. Kita akan lihat seterusnya di sini. Tantangan. Oke, next. Tantangan dalam menghidupi kasih yang teguh. Mengasihi mereka yang sulit untuk dikasihi. Kalau kamu mengasihi orang yang kamu suka, orang yang serasi dengan cita rasa kamu, itu biasa. Itu bukan kasih yang kukuh. Itu bukan kasih yang teguh. Ada kasih yang teguh kalau kita praktik yang ini, yang lebih teguh lagi. Teguh juga kalau kita mengasihi yang biasa-biasa, tapi yang lebih teguh lagi. Mengasihi mereka yang sulit untuk dikasihi. Ini tidak boleh dinafi ini, ada saja ini. Tapi firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Dalam Matius 5 ayat ke-44 ini, kasihilah musuhmu. Haleluya. Berkatilah. Dengan kalimat lain kalau saya ganti begini, bukan tukar-tukaran, tapi saya hanya coba lengkapi sedikit. Atau menurut pemahaman saya. Tidak jauh bezanya ialah mengasihi. Siapa yang menghina kamu? Artinya siapa yang menghina kita? Kita tetap mengasihi dia. Kita berkati dia seperti yang saya katakan tadi dalam ilustrasi tadi kan. Berkati dia dan jangan mengutuk. Kalau kita tahu orang itu kita tidak suka, kalau kita tahu bangsa
kita tidak suka, negeri itu kita tidak suka, negara itu kita tidak suka. Jangan kutuk. Berkati negara itu, berkati bangsa itu, berkati daerah itu, berkati orang itu. Firman Tuhan katakan, berkatilah orang yang mengenai kamu. Ini yang kasih yang teguh, yang sebenarnya. Bukan mudah juga ini, ketebaran, tantangan bagi kita. Tapi mau tidak mau, pahitkah kita rasa, kita tetap akan telan saja. Kenapa mau telan? Kalau mau sembuh, kalau kita sakit malaria, pahit tapi telan. Tidak mau telan, tidak sembuh. Mengasihi, berkatilah, atau mengasihi siapa yang menghina kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Dalam Roma 12 ayat yang ke-14. Mengasihi tanpa mengharapkan imbalan sebagai balasannya. Kita mengasihi ini jangan mengharap, oke, aku labur. Supaya suatu hari nanti aku akan tuai, aku akan kutip. Jangan. Itu bukan kasih. Kasih ini adalah karena ikhlas kan? Kalau ikhlas, ya saya bagikan kamu ini karena saya ikhlas. Ikhlas itu tidak akan menuntut. Nanti kalau kita susah, kenapa orang yang saya pernah bantu, saya pernah tolong, tidak pernah tolong saya dalam keadaan sekarang ini. Saya sekarang ini dalam keadaan susah. Saya sekarang ini keadaan terjepit. Saya sekarang ini bergelut dengan masalahku. Tapi sekarang tidak ada orang yang menolongku. Orang yang pernah tolong, yang saya tolong, yang sebelum ini. Semua tidak pernah muncul datang untuk membantuku, menolongku. Tidak apa-apa. Itu yang dimaksudkan di sini. Mengasihi tanpa mengharapkan imbalan. Amin. Caranya, karena kita sudah pilih timah ini. Ini timah ini bukan karena kita mau, kalau belikan timah ini kan ketepi-ketepi dulu. Kalau belikan timah ini satu hari begitu kita next begitu. Enggak, sudah sampai waktunya. Sudah saatnya tiba. Oke, next, ada lagi? Ya, sebagai kesimpulan. Sebagai orang Kristen tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Dalam 1 Korintus 13, terutamanya ayat 4 dan ayat yang ke-7, itulah praktik kasih, itulah semua buah kasih, itulah hidup sebagai kasih, gambaran dari semua kasih ada semua di situ. Sangat ditegaskan dan dijelaskan dalam bahagian itu. Bagaimana kita mempraktik menghidupi kasih itu. Dalam Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dunia perlu tahu bahwa identiti kita di dalam Kristus dapat dilihat melalui dengan apa? Teladan kasih. Tuhan memberkati kita. Tetap teguh dalam kasih. Kalau saya katakan tetap teguh dalam kasih, yes, yes, yes. 3 kali ya. Teguh dalam kasih. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Perwira, pastikan kasih kita tetap teguh. Situasi di rumah tidak akan dapat menggoncang kasih kita. Situasi tempat pekerjaan kita tidak akan mengganggu. Dalam perjalanan kita, kesesakan jalan raya, PKP, SOP tidak akan menggoncangkan kasih kita. Termasuk corona juga tidak akan mengganggu kasih kita. Kasih kita tetap teguh. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami sudah belajar dan mendengar firman Tuhan hari ini. Satu yang kami perlukan, Roh Kudus. Kuasa-Mu yang akan menjamah kami, yang akan berkarya buat kami, yang akan memimpin kami, menuntun kami, menolong kami.
Karena apa yang kami belajar dari firman ini adalah satu kasih yang sempurna yang dimiliki oleh Allah. Dan kasih ini kami perlu belajar. Kasih ini ada pada kami karena kami adalah anak Tuhan. Kami adalah murid Kristus. Kami belajar kepada Tuhan kami. Kami belajar kepada guru kami yang agung. Gembala kami yang agung. Yang kasihnya adalah kasih yang sempurna. Tetap kuat. Tidak akan tergoncang. Tidak mudah pudar. Karena pribadi Allah itu adalah satu di dalam kata-katanya, perbuatannya, dalam pribadinya. Bapak terima kasih. Saya mau berdoa untuk para wira, anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, di gereja Tuhan, di SIBCK secara khususnya, pada hari ini yang mendengar firman Tuhan, yang mengikuti dalam ibadah ini. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang akan menyegar dan memulihkan kami. Engkau Tuhan yang mengurapi kami. Engkau Tuhan yang memimpin kami. Dan juga kami perlukan untuk pertolongan Tuhan buat kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan benar-benar hidup dalam kehidupan kami. Kami bukan sekadar untuk mendengar, tetapi kami menjadi pelaku dalam firman Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu melafazkan doa berkat untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di ruang ini, baik yang ikuti di dalam talian, dalam streaming, dalam live ini. Tuhan akan berkati kami semua, supaya kasih kami dalam Tuhan, kasih kami kepada sesama kami, kepada dunia masyarakat kami, community kami, tetap kami akan mempraktikkan, menghidupi kasih yang kami belajar, sumbernya dari Tuhan, sumbernya dari firman Tuhan, yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang diberkati katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Ya, tepuk tangan lah. Oke, terima kasih lagi untuk pastor yang telah memberi firman sangat baik pada hari ini, yang begitu bersemangat. Dan saya mau semua wira-wira bersama seperti pastor pada hari ini. Amin. Dan sini kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan karena kami sudah ada di sini dan kami telah diberi firman yang sangat baik yang dapat menguatkan iman kami supaya kami tetap teguh di dalam kasih kami, dalam kasih persaudaraan, dalam kasih agape di dalam setiap kami Tuhan. Agar lewat ini Tuhan, firman ini Tuhan menjadi satu inspirasi dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami, baik melalui majikan kami dan juga berkat yang Tuhan berikan secara luar biasa dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu pada hari ini ya Bapa di sorga. Dan kami berdoa dimanapun kawan yang diseluruhkan, di dalam semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi hamba-Mu yang menjaga keuangan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pada saat ini doa kami di dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Dan saat ini kita memberi uang persembahan dan minggu ini juga adalah minggu perpuluhan ya. Dan sambil kita memberi, sambil kita melihat video yang akan ditayangkan ya.
kita pada hari ini. Diminta semua wira-wira dan juga pastor sila bersama kami. Dan di rumah juga sila turut bersama kami menyanyi lagu kesaksian ini sebagai satu ucapan kita untuk semua jemaat di ICW dan juga keluarga kita di kampung ya. Dia punya lagu. Hari yang berbahagia, oh hari yang bergembira, semua umat manusia yang ada dalam dunia datang dengan ucapan selamat, 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 selamat. Kami tidak ketinggalan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Bapa pencipta semua yang ada, yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Selamat, selamat hari Natal. Mari sambut kedatangannya. Selamat, selamat bergembira. Yesus telah datang ke dunia. Hari yang berbahagia, oh hari yang bergembira, semua umat manusia yang ada dalam dunia datang dengan ucapan selamat, 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 selamat. Kami tidak ketinggalan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Bapa pencipta semua yang ada, yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Selamat, selamat hari Natal. Mari sambut kedatangannya. Selamat, selamat bergembira. Yesus telah datang ke dunia. Selamat, selamat hari Natal. Mari sambut kedatangannya. Selamat, selamat bergembira.
Yesus telah datang ke dunia. Yesus telah datang ke dunia. Yesus telah datang ke dunia. Di sini kami daripada unit Persekutuan Wira ICBCCK mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Bye-bye. Oke, terima kasih. Oke, ya kita tersalsel sedikit hari ini karena semangat ya. Dan kita sudah sampai ke penghujung acara pada hari ini. Dan sebelumnya kita ke penghujung ini, di sini kami ingin menjemput Ketua Wira kami untuk memberi ucapan sepatah dua kata untuk kita pada hari ini, ya. Dan saya serahkan kepada Ketua Wira, yaitu Deacon David. Shalom semua, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah. Walaupun saya tidak nampak kamu, tapi mungkin kamu nampak saya. Oke. Di sini saya mewakili Bapak-bapak ICBCCK atau Wira ICBCCK ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Terima kasih. Saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dari awal tahun hingga ke hari ini semuanya berjalan dengan baik. Walaupun kita menghadapi COVID atau Corona, tapi itu tidak menghalang kita untuk terus beribadah melalui online, melalui kesempatan ibadah dengan SOP yang ada. Di sini juga saya mewakili bapak-bapak daripada ICBCCK mengucap terima kasih kepada khususnya kepada pastor kita, Pastor Ahubat dan keluarga yang setia melayani kita di sini, walaupun tahun ini kan kita menghadapi COVID dan Corona, tapi itu tidak menghalang keluarga dan pastor untuk melayani kita, maupun dalam persekutuan doa, ibadah, dalam talian, ibadah keluarga. Hari itu satu-satu keluarga dia layani. Saya turut bersyukur, berterima kasih kepada pastor atas pelayanan itu. Dan kita berdoa kepada pastor agar dia terus setia melayani kita, terus bersemangat, terus sabar, terus dikuatkan oleh pernyataan Tuhan. Amin. Oke. Saya juga berterima kasih, tidak lupa kepada kita tidak lupa kepada multimedia kita M2 yang turut setia melayani kita dalam talian tahun ini. Yaitu saudara yang diketuai oleh saudara Leona, saudara ke saudari, sama juga mungkin atau adik, anak, ya, saudara Leona yang setiap minggu bertungkus lumus menyediakan talian kita melalui bermacam-macam lah. Saya pun tidak tahu nama itu, bermacam-macam nama sekarang kan. Tapi yang kita tahu, kita buka handphone,
kita dapat menikmati pelayanan daripada saudara dan kita dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya juga mewakili Wira daripada saya berterima kasih kepada Wira-Wira ISIB CCK yang menyokong untuk menjayakan Natal Wira tahun ini. Tanpa Anda, tanpa sokongan Anda, saya ingat kita tidak dapat menjalankan Natal tahun ini. Karena Anda hebat, kita dapat menjalankan Natal Wira tahun ini. Amin. Haleluya. Oke, akhir sekali saya juga mewakili saja nih ya, daripada Bapak-Bapak unit Wira ISIB CCK mengambil kesempatan sekali lagi, jika ada salah silap kami di tahun ini, mungkin tahun lepas kami tidak dapat minta maaf, kami mohon maaf kepada Anda saudara, baik yang berada di rumah, dimanapun dia berada, mungkin tengah pandu, tapi di tengah live sekarang, kami minta maaf ya. Jadilah kosong-kosong kita semua. Jadi begitu juga secara pribadi, mewakili Wira, meminta maaf kepada mungkin pastor, mungkin ada sikap-sikap kami yang tidak menyenangkan keluarga pastor atau pastor dalam pelayanan. Kami juga meminta maaf kepada pastor, ampuni kami, jangan ambil hati, inilah kami Wira ISIB CCK. Tapi terus bersemangat melayani kami di sini. Amin. Terima kasih. Untuk itu saja setakat ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih atas ucapan begitu padat yang telah disampaikan oleh Ketua Unit Wira ISIB CCK pada hari ini. Ya, dia banyak mewakili kita dan ini adalah salah satu tanggung jawab yang sangat berat bagi dia, tapi kita sangat bersyukur karena dia tetap bersemangat. Dan itulah Ketua Wira kami, Deacon David. Dan saat ini ada acara lagi yang ingin kita adakan, yaitu acara pemberian Natal Wira pada tahun ini, ya. Dan saya minta Deacon David sekali lagi untuk tampil ke hadapan dan pastor untuk menerima sedikit pemberian daripada kami unit Wira sebagai satu buat tangan dari kami karena pastor sudah sentiasa melayani kami dalam dijalankan, dan saat ini saya mempersilakan pastor Hubat untuk menerima oleh-oleh daripada Persekutuan Wira ISIB CCK. Ya, semua juru gambar sila ambil ya. Dan kami akan menggunakan norma baru, tidak akan bersalaman, ya. Oke, terima kasih kepada pastor. Dan seterusnya juga kami daripada Persekutuan Wira juga sangat menghargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh seorang anak muda yang begitu bertungkus lumus, yang senantiasa punya komitmen yang sangat tinggi, ya, sekalipun dia masih dalam belajar, tetapi dia punya komitmen yang sangat tinggi sehingga ini dapat menyediakan pelayanan gereja kita melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ada, yaitu baik melalui Zoom, Google Meet, dan juga YouTube. Ya, kita sangat bersyukur karena seorang pribadi ini yang begitu bersemangat, punya talent yang sangat luar biasa, dan saya rasa kalau
orang yang tidak punya komitmen, saya rasa perkara ini tidak akan mudah dilakukan, tetapi oleh karena kerinduan, komitmen yang sangat tinggi dan talent yang Tuhan sudah sediakan buat dia untuk menyediakan semua ini, sehingga kita dapat menikmati pelayanan setiap minggu melalui online kita, ya. Yaitu kita beri tepukan untuk adik kita Leona yang begitu bertungkus lumus untuk menyediakan pelayanan online ini untuk jemaat ICBCK. Dan saat ini kami daripada Wira juga ingin memberi oleh-oleh buat adik Leona sebagai penghargaan kami untuk adik Leona. Ya, dipersilakan. Beri tepukan untuk adik kita, ya. Dia seorang student tapi dia begitu bersemangat, ya. Ya. Oke. Norma baru juga, ya. Oke, terima kasih kepada adik David. Dan ketika kamu ingat kami wira-wira di sini, ya. Dan dia juga dapat menyediakan apabila kami ada pelayanan program wira dalam online, dia begitu menyediakan pelayanan itu buat kami, dan itu adalah satu penghargaan, ya. Dan saat ini kita sudah sampai ke penghujung, dan untuk memberkati setiap wira-wira yang ada di CBCK ini, sekali lagi saya menjemput pastor untuk mendoakan semua wira-wira yang ada di CBCK ini untuk memberkati kami dan juga menutupi acara kita pada hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Baik wira yang ada di rumah, yang mengikuti talian atau dalam live, mari kita angkat tangan sama-sama. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami menaikkan syukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang sudah memimpin dan menyertai dalam perayaan sambutan Natal yang dikelolakan atau dilaksanakan oleh tim pelayanan unit dari Wira SIB CCK pada hari dapat terlaksana dengan baik, berjalan dengan baik, karena pimpinan campur tangan Tuhan yang menyertai kami semua. Hamba-Mu mau berdoa secara khusus untuk wira-wira ini. Tuhan akan terus pakai mereka, Tuhan, untuk mengekspresikan tentang kasih Tuhan. Supaya kasih yang kami belajar, kasih yang mereka akan perolehi dari Tuhan ini, dari sumber dari firman Tuhan, menjadi kasih yang tetap kokoh, tetap kasih yang teguh, dan tidak akan mudah pudar, tidak akan mudah tergoncang, tidak akan berubah. Meskipun keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, mereka tetap memiliki kasih yang dari Tuhan dan pertolongan dari Roh Kudus yang membantu mereka, menolong mereka untuk dapat menjalani dan menghidupi kasih yang teguh ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, saat mereka mengalami kelemahan tubuh, saat mereka berhadapan dengan tantangan berat, saat mereka berhadapan dengan tanggung jawab yang besar, yang membuat mungkin mereka akan rasa tertekan, yang membuat mereka bergumul dalam hidup mereka. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau mampukan mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan mereka ini Tuhan, supaya menjadi wira Kristus, wira yang dari anak Allah, yang benar-benar yang mengekspresikan yang karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan para wira ini. Terima kasih ya Tuhan.
Kalau ada di antara mereka yang sakit pada saat ini dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang sembuhkan mereka. Engkau Tuhan hiburkan mereka yang berduka cita. Engkau kuatkan mereka yang lemah. Sehingga kehidupan mereka tetap menikmati dalam berpimpinan penyertaan Tuhan dalam setiap pribadi mereka dan keluarga mereka. Pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Keluar masuk mereka, Engkau berkati. Dan sekali lagi Tuhan, saya menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang di gereja Tuhan di SIBCK ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati mereka. Kau Tuhan akan memimpin mereka dalam keperluan mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka. Menghindari mereka dari segala sakit penyakit, bahkan pandemik 19 ini, virus ini, kami ikat tolak jauh dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami yakin bahwa berkat ini akan menyertai kami. Engkau Tuhan mengangkat kami menjadi kepala, Engkau membawa kami akan naik, Engkau membawa kami akan maju, dan bukan mundur, bukan turun, bukan ekor. Karena Tuhan, itulah janji dari firman-Mu. Kasih karunia Allah dan belas kasihan Allah yang selalu menyinari kami, yang menyertai kami sentiasa. Terima kasih Tuhan, ini berkat, doa berkat kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama-sama dengan saya, amin, amin. Makasih dan Tuhan berkati kita semua. Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru, hanya beberapa minggu lagi. Oke. Oke, sisi bergambar, semua yang terlibat lah yang melayani hari ini.